Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian pastinya udah siap dong? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pak Bento adalah seorang satpam yang ada di sebuah komplek di daerah Bandung. Pada saat sedang berjaga di posnya, terdapat hujan yang sangat deras, guys. Setelah reda, ia pun berniat untuk berpatroli mengelilingi komplek. Saat Pak Bento mengelilingi komplek, ia selalu melihat 3 orang penghuni rumah yang keluar membawa tas yang besar dan penuh tuh. Setelah bertemu mereka, ada tetangga yang melaporkan kalau ada rampok yang masuk ke komplek ini. Akhirnya Pak Bento mengejar 3 orang tersebut dan menanyai mereka semua di depan rumahnya. Orang yang pertama berkata, "Aku baru aja berkunjung ke rumah saudaraku, Pak. Aku membawa tas ini berisi pakaianku selama seminggu karena kakakku lagi sakit dan sekarang ia udah sembuh. Kalau Bapak nggak percaya, tanya aja kakakku di dalam." Orang kedua mengatakan, "Ini rumah sepupuku, Pak. Kami baru aja pulang dari luar negeri kemarin, jadi aku mau pulang sekarang. Ini tasku yang full berisi barang-barangku dan oleh-oleh." Orang ketiga berkata, "Ini rumah pamanku, Pak. Aku udah seminggu menjaga rumah ini karena paman sedang dinas keluar pulau. Makanya aku tinggal di sini beberapa hari. Aku membawa tas ini untuk mengirimkannya ke pamanku di sana. Karena dia tadi menghubungiku kalau bajunya habis." Setelah mendengar alasan mereka dan melihat keadaan rumah, Pak Bento pun menangkap salah satu dari mereka, guys. Menurut kamu, siapakah yang merupakan pencurinya? Langsung aja 5 detik buat kamu jawab. Udah nemu siapa pelakunya? Jadi jawabannya orang yang ini, guys. Karena kalau kamu perhatikan, jejak kaki orang ini keluar dari jendela rumah ya, bukan dari pintu kayak orang-orang lainnya. Hayo, kamu jawab yang mana nih? Semangat ya guys, buat kamu yang masih salah. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada siang hari ada kejadian menggegerkan di sebuah sekolah di Jakarta, guys. Terdapat seorang anak yang tergeletak di kelasnya dengan darah yang berceceran di sekitarnya. Akhirnya wali kelas anak itu menghubungi polisi tuh. Ketika polisi datang ke TKP, polisi meminta rekaman koridor kelas dan melihat 3 orang yang diduga melakukan hal ini. Orang pertama adalah Randy, teman sekelasnya. Dia bilang, "Aku tidak melakukan hal tersebut, Pak. Saat aku ke kelas, aku hanya mengambil uang jajanku aja. Karena hari ini aku ingin sekali beli batagor Mang Ujang. Saat di kelas, aku melihat dia sedang baca buku kok." Orang kedua adalah Hartono, seorang cleaning service. Ia bilang, "Aku saat itu lagi membersihkan kelas-kelas, Pak. Saat di kelas aku melihat anak ini lagi tertidur, jadi aku tidak mempedulikannya dan lanjut untuk membersihkan kelas. Lagian kenapa aku harus melakukan itu?" Orang ketiga adalah Merly, wali kelasnya. Ia berkata, "Saat itu aku lagi masuk ke kelas karena aku meninggalkan pulpenku di meja. Dan saat itu juga aku kaget banyak darah berceceran dan itu berasal dari muridku. Makanya aku bergegas memanggilmu, Pak." Setelah mendengar alasan mereka semua, akhirnya polisi bisa menemukan siapa yang telah melakukan hal itu. Menurut kamu, siapa yang tega melakukan pembunuhan itu ya? Langsung aja 5 detik buat kamu cari tahu. Udah nemu siapa pelakunya? Kalau kamu jawab si cleaning service, kamu bener banget guys. Coba deh kamu perhatikan pakaiannya. Ada bercak darah yang sama dengan di murid itu ya. Selamat buat kamu yang benar menjawabnya. Buat yang masih salah, tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada pagi hari ada seorang ibu yang menelpon polisi dan mengatakan bahwa anaknya telah diculik oleh seseorang tadi malam. Ia percaya kalau pelakunya adalah tetangganya yang gak suka dengannya.
Dia pun memberikan foto anaknya kepada polisi untuk dijadikan clue mencari anaknya guys. Setelah memberi petunjuk, polisi akhirnya mendatangi para tetangganya tuh. Orang pertama adalah Lola. Ia berkata, aku nggak mungkin melakukan penculikan itu pak. Aku aja nggak terlalu kenal dengan orang tua anak itu. Lagian ngapain aku menculik anak itu? Nggak ada untungnya bagiku. Orang kedua adalah Sinta. Ia bilang, aku memang sering melihat anak ini bersama ibunya. Tapi aku nggak suka dengan ibunya karena jadi kenapa aku harus peduli dengannya? Heh, pasti dia lagi menangisi anaknya yang diculik itu ya pak. Aku tidak tahu di mana anak itu. Bapaknya bisa silahkan tanya ke yang lain aja. Orang yang tiga ada Fitri. Ia bilang, aku sangat kaget mendengar kabar itu pak. Kenapa orang baik seperti ia harus menerima kejahatan seperti ini ya? Aku sama sekali nggak tahu kemana anaknya. Nanti kalau saya melihatnya, aku pasti akan menghubungi kalian. Setelah mendatangi tempat para terduga, akhirnya polisi menemukan siapa penculiknya di antara mereka guys. Menurut kalian, siapa ya yang telah menculik anak itu? Langsung aja aku hitung mundur dari sekarang. Pembunuhnya adalah Sinta guys. Coba deh kamu perhatiin rumahnya. Pasti kamu melihat boneka yang sama dengan anak itu ya. Hayo, kali ini jawaban kamu bener gak? Kasih tahu ya di kolom komentar. Kita lanjut ya guys. Teka-teki keempat. Ringo adalah seorang pengusaha yang sangat terkenal guys. Ia memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Tapi banyak orang yang gak suka sama dia tuh. Pada Rabu sore, Ringo ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala di dalam kamarnya tuh. Akhirnya polisi mengumpulkan para pekerja di rumahnya. Yang pertama ada supirnya. Dia bilang, aku nggak tahu siapa yang telah membunuh Pak Ringo. Aku juga nggak mungkin melakukan hal ini walaupun aku baru aja ditolak buat naik gaji sama dia. Aku sangat merasa bersalah saat ini Pak, karena telah membencinya padahal dia baik sama aku. Yang kedua ada ART-nya. Dia berkata, aku kurang tahu apa yang telah terjadi Pak. Aku lagi membersihkan rumah ini dari pagi sampai sekarang. Aku nggak mungkin melakukan pembunuhan pada Pak Ringo nih. Dia sangatlah baik padaku, jadi mana mungkin aku melakukannya. Yang ketiga ada kokinya. Ia bilang, aku sangat sedih Pak atas kejadian ini. Padahal hari ini aku lagi memasak rendang kesukaannya buat makan malam nanti. Itu adalah permintaan terakhirnya saat ini Pak. Dia memang orang yang sangat baik kepada semua karyawannya. Kenapa ada orang yang tega melakukan ini ya? Mendengar alasan mereka semua, polisi pun mengetahui siapa yang merupakan pembunuh dari Pak Ringo guys. Kalau menurut kamu sendiri, siapa ya pelakunya? Langsung aja 5 detik buat kamu jawab. Siapa di sini yang menjawab si Koki? Wah, kamu salah banget. Pelakunya adalah ART-nya guys. Coba deh lihat dirinya. Ada darah yang menempel di pakaiannya tuh. Kalau si Koki, pisaunya ada darah karena dia lagi memotong daging ya guys. Gimana? Kalian ada yang terkecoh nggak? Yuk kita lanjut deh ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 dokter hewan yang lagi melakukan pemeriksaan kepada pasiennya. Dengar-dengar katanya ada di antara mereka yang merupakan dokter hewan pembunuh yang sangat sadis. Coba deh kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku langsung hitung mundur 5 detik. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, langsung aja yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out.